Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini, kita akan membahas tentang dampak menahan buang air kecil bagi wanita. Apa saja sih dampaknya? Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan, moms. Terima kasih. Hai, moms. Nah, ada tidak di antara moms semua yang menonton video ini yang selalu menahan buang air kecilnya? Kalau sesekali itu sih tidak masalah ya moms, tapi kalau sudah berkali-kali dan sudah menjadi kebiasaan, nah itu yang bahaya. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih arti dari buang air kecil itu. Jadi, buang air kecil itu adalah sarana untuk tubuh kita membuang limbah dan racun yang bersarang di dalam tubuh. Nah, kalau misalnya kita menahan buang air kecil, maka limbah dan racun dalam tubuh kita itu akan tertahan di dalam tubuh. Nah, kemudian urin yang tertahan di dalam tubuh yang tidak jadi dikeluarkan karena ditahan, itu mengandung bakteri. Nah, bakteri ini bisa menyebabkan infeksi pada kandung kemih. Nah, urin yang tertahan tadi di dalam tubuh itu mengandung bakteri. Bakteri itu bisa menyebabkan terjadinya infeksi pada kandung kemih. Infeksi pada kandung kemih itu bisa menyebabkan masalah pada ginjal dan menyebabkan juga munculnya masalah-masalah lain. Nah, yuk kita bahas masalah apa saja sih yang disebabkan jika seseorang malas untuk buang air kecil. Masalah yang pertama adalah nyeri perut bawah atau nyeri pada pinggang. Jadi, nyeri yang terjadi itu disebabkan karena keram otot pada kandung kemih. Jadi kandung kemih itu punya batasan menampung urin. Kalau urinnya sudah berlebih, maka kandung kemih itu akan meregang. Jadi kandung kemih itu bisa meregang melebihi batas kemampuannya sehingga menyebabkan terjadinya kram atau nyeri pada perut bawah atau pada pinggang. Nah, kemudian masalah yang kedua yang dapat muncul apabila orang menahan buang air kecilnya adalah terdapat batu kandung kemih. Nah, jadi misalnya ada orang yang menahan buang air kecil. Kemudian pada saat buang air kecil, juga dia terburu-buru sampai menyisakan sedikit urin di dalam kandung kemih. Jadi buang air kecilnya itu tidak tuntas. Nah, air atau urin yang tertampung di kandung kemih itu yang tersisa, itu bisa menyebabkan terjadinya pengendapan, sehingga bisa menyebabkan terjadinya batu pada kandung kemih. Nah, orang yang mengalami batu kandung kemih ini biasanya ada keluhannya di mana dia mengeluh nyeri pada saat buang air kecil dan juga biasanya urinnya itu mengandung darah. Dampak yang ketiga adalah ngompol. Jadi, secara normalnya kita itu bisa menahan atau mengatur otot yang membuka dan menutup ujung kandung kemih. Sementara orang yang sering menahan buang air kecilnya itu biasanya tidak dapat mengendalikan otot tersebut sehingga itu bisa menyebabkan terjadinya ngompol. Jadi urinnya keluar tanpa bisa dikontrol. Masalah selanjutnya atau yang keempat adalah terjadinya infeksi saluran kemih atau biasa dikenal dengan ISK. Jadi orang yang selalu menahan kencingnya atau lama baru buang air kecil itu bisa memicu terjadinya peningkatan bakteri sehingga dapat terjadi infeksi tersebut. Selanjutnya masalah kelima adalah inkontinensia urin. Nah, inkontinensia urin itu adalah suatu kondisi di mana orang tidak bisa lagi mengontrol buang air kecilnya. Atau bisa dibilang orang tersebut pada saat terdapat urin dalam kandung kemihnya, maka akan langsung keluar. Dia tidak bisa lagi mengontrol buang air kecilnya sehingga biasanya dia baru menyadari ternyata dia buang air kecil pada saat urinnya sudah keluar. Jadi, inkontinensia urin ini terjadi apabila seseorang yang mengalami infeksi saluran kemih atau ISK
itu bakterinya itu mengiritasi kandung kemih sehingga dapat terjadi hal seperti itu. Kemudian masalah selanjutnya atau yang keenam adalah terjadinya hidronefrosis. Nah, hidronefrosis ini adalah suatu kondisi di mana terjadinya pembengkakan pada ginjal. Jadi, apabila seseorang sering menahan buang air kecil, maka urin yang tertahan itu bisa naik lagi ke ginjal. Nah, apabila hal itu sering terjadi, maka itu bisa menyebabkan ginjal itu mengalami pembengkakan. Nah, bagaimana moms? Jadi itu tadi beberapa masalah yang bisa terjadi pada moms atau pada siapapun itu yang selalu menahan buang air kecilnya. Jadi jangan menganggap hal itu sepele, sekali dua kali itu tidak masalah, tapi kalau sudah berkali-kali dan menjadi kebiasaan, maka itu juga akan mengundang penyakit. Nah, semoga setelah menonton video ini, moms yang biasanya menahan buang air kecilnya untuk tidak lagi mengulangi hal yang sama. Oke moms, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Kalau misalnya ada moms yang bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar atau DM di Instagram saya atau inbox di Facebook yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.